Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman semua sudah banyak yang mendapatkan info ini. Namun juga saya meyakini bahwasanya masih banyak yang belum mengetahui info terupdate mengenai pengadaan CPNS pada tahun 2021 ini. Ini menurut saya termasuk informasi yang sangat penting buat teman-teman ketahui semua. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Baru-baru ini sekitar tanggal 3 Maret, berarti kemarin itu dari Kementerian PAN-RB atau Pendayaan Guna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia itu sudah mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Nah ini teman-teman yang pada tahun ini ingin mengikuti CPNS dan P3K itu sebaiknya teman-teman menyimak video ini karena informasi ini sangat penting untuk teman-teman semua ketahui. Ini informasi ini di slide pertama itu mengenai kebijakan isi daripada informasi ini PDF yang sudah disebar oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara. Namun ini tidak terlalu penting, jadi kita lewati saja informasi ini. Kemudian ini mengenai kondisi ASN saat ini. Jadi di Indonesia itu sudah memiliki PNS sebanyak 4.121.176 PNS. Jadi ada sekitar ini banyaknya. Kemudian semuanya itu ada secara struktural 400.000. Kemudian secara teknis itu dan kesehatan ada 500 ribuan. Kemudian guru 1 juta lebih, dosen 76.000. Kemudian pelaksana administrasi ada sekitar 1.500.000-an. Nah ini kondisi-kondisi komposisi ASN di Indonesia itu baik secara strukturannya, formasinya, pada tahun-tahun perekrutannya dan sebagainya. Ini silakan teman-teman baca sendiri, ya cukup tahu saja. Kemudian selanjutnya itu mengenai arahan kebijakan pengadaan ASN. Ini kebijakan pengadaannya ini kita lewati saja. Kemudian mengenai aparatur sipil negara meliputi PNS dan P3K. Jadi sekarang di Indonesia itu ada dua jenis pegawai pemerintah. Pertama yaitu PNS, pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah di sini itu ada peraturannya. Kalau teman-teman mau mengetahui bagaimana manajemennya atau aturan yang menaungi PNS itu teman-teman bisa lihat di PP 11 tahun 2017. Kemudian kalau untuk P3K itu dinaungi oleh PP 49 tahun 2018 mengenai manajemen P3K. Nah itu intinya sekarang di Indonesia ada dua jenis pegawai negeri. Namun kita lewati untuk ini kebijakan penetapan kebutuhan ASN ini teman-teman bisa baca sendiri. Namun cukup diketahui saja mekanisme pengadaan ASN ini seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya dilakukan usulan kebutuhan, kemudian ditetapkan, pengumuman, seleksi dan sebagainya. Namun informasi paling penting itu apa? Informasi paling penting adalah kapan diselenggarakan atau dimulainya CPNS dan P3K pada tahun ini. Nah ini tim Panselnasnya. Jadi di CPNS itu ada tim yang melaksanakan perekrutan ASN. Kemudian ini status pengusulan kebutuhan ASN 2021. Ini informasi penting ya teman-teman, bahwasanya sekitar 34 instansi ternyata tidak melakukan pengusulan perekrutan CPNS pada tahun ini. Dari 34 instansi ini itu kementerian atau lembaga itu sekitar 23 kementerian tidak membuka. Kemudian pemerintah provinsi ada 1 provinsi yang tidak membuka. Kemudian 10 pemerintah kabupaten atau kota. Ini 34 instansi ini tidak ada pengusulan. Semoga 34 instansi ini bukanlah instansi dari teman-teman yang akan lamar. Amin Allahumma amin.
Kemudian yang sekarang sudah mengusulkan namun belum melengkapi dokumen itu ada sekitar 122 instansi dan 466 instansi ini sudah usul dan dokumen sudah lengkap. Nah, ini semua sudah siap nanti akan membuka perekrutan CPNS. Nah, jadi teman-teman bersiap-siap nih. Kalau melihat dari ini, karena ada 34 instansi yang enggak, berarti 466 ditambah 122 berarti ada sekitar 588 instansi yang akan melakukan perekrutan CPNS pada tahun ini. Nah, jadi teman-teman bisa bersiap-siap dari sekarang untuk melengkapi pemberkasan-pemberkasan yang akan digunakan untuk melamar menjadi CPNS pada tahun ini. Nah, kemudian ini rencana penetapan kebutuhan ASN. Jadi ini ada jumlah kebutuhannya. Pusat itu membutuhkan sekitar 83.000 ASN. Namun kemungkinan besar pada tahun ini buka sekitar 74.000. Kemudian di daerah itu sekitar 1 juta. Kemudian kemungkinan bukanya hanya sekitar 637.000 formasi. Kemudian guru P3K itu dibutuhkan 1.032.714 orang. Namun nanti kemungkinan penetapannya itu sekitar 530, dibukanya sekitar itu. Kemudian P3K non guru itu 70.000. Kemudian jumlah rencana penetapan sekitar 21.000. CPNS-nya itu ada 119.000. Namun kemungkinan buka sekitar 85.000. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Ini ada formasi guru dan non guru, kemudian formasi guru dan non guru di sini pemerintah provinsi, yang di sini pemerintah kabupaten atau kota. Ah, ini ada formasi CPNS, ada formasi P3K. Berarti kalau lihat dari sini tetap tahun ini itu ada CPNS gurunya, juga ada CPNS P3K. Jadi teman-teman jangan takut bahwasanya guru itu tetap ada perekrutan sebagai CPNS-nya. Nah, ini adalah berita yang sangat teman-teman tunggu dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, bahwasanya jadwal seleksi calon ASN tahun 2021. Nah, ini di sini kata-katanya tentatif ya teman-teman. Jadi pada intinya ini adalah rancangan jadwal yang kemungkinan besar itu sekitar bulan-bulan inilah akan dilaksanakan perekrutan dan tes. Dan di sini ini penting buat teman-teman semua. Ini bisa digunakan sebagai acuan teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam tes. Nah, kalau kita lihat sekolah kedinasan itu penyampaian formasi minggu kedua, pendaftarannya itu sekitar April, kemudian seleksi dan pengumuman itu Mei sampai Juni. Itu kalau untuk sekolah kedinasan. Nah, ini kalau untuk CPNS dan P3K non guru. Jadi ini informasi jadwal untuk CPNS dan P3K yang non guru. Nah, itu penyampaian formasinya minggu ketiga Maret. Ini jadwalnya minggu ketiga Maret. Kemudian untuk pendaftarannya itu sekitar bulan Mei sampai Juni. Nah, jadi nanti kemungkinan besar portal SSCN itu akan dibuka sekitar bulan Mei sampai Juni. Nah, jadi di sini mulai dari sekarang teman-teman sudah harus mempersiapkan berkas yang kira-kira akan digunakan untuk mendaftar. Kemungkinan besar tidak jauh berbeda seperti tahun lalu. Jadi teman-teman bisa meraba-raba berkas apa yang harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai belum melakukan tes saja berkas sudah tidak lolos. Itu semoga tidak terjadi pada teman-teman ya. Kemudian seleksi, nah ini untuk tes kemungkinan besar di sini sekitar bulan Juli sampai Oktober. Nah, ini itu tes, ya. Itu mungkin ya kemungkinan ya SKD, ya SKB itu berada di bulan Juli sampai bulan Oktober. Kemudian pengumumannya di bulan November. Dan pemberkasan penetapan NIP itu bulan November sampai Januari. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan NIP nomor induk
pegawai teman-teman. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan tes CPNS pada tahun ini. Yang penting adalah berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Jangan sampai tidak melibatkan Allah dalam setiap tindakan kita. Karena apa? Karena apapun yang kita usahakan itu perlu adanya campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala agar semuanya diperlancar dan dipermudah, dan apa yang diinginkan itu bisa terkabulkan. Kemudian untuk P3 Guru, nah untuk P3 Guru ini penyampaian formasi ke Pemda sama bulan Maret, kemudian pendaftarannya itu juga sama bulan Mei sampai Juni. Kemudian kalau untuk P3K itu ada 3 kali seleksi. Nah, seleksi pertama itu di bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus sampai September. Kemudian seleksi tahap kedua itu awal Oktober sampai November. Kemudian seleksi tahap ketiga itu bulan Desember sampai Januari 2022. Nah, ini jadwal-jadwalnya. Jadi jadwal di sini kemungkinan besar itu tidak terlalu meleset ya teman-teman. Mungkin mundur sebulan 2 bulan kalau tidak ada halangan yang terlalu berat. Kalau tahun kemarin itu kan SKB-nya bisa molor panjang karena ada COVID-19. Waktu itu kan lockdown dan sebagainya, makanya bisa mundur terlalu panjang. Kalau ini kemungkinan kalau tidak ada apa-apa, jadwal ini bisa sebagai acuan teman-teman untuk melakukan atau merancang apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, yang pertama yang pasti adalah teman-teman harus siap, berkasnya itu harus siap. Nah, berkas itu harus siap, harus pas dan harus tepat gitu ya. Kemudian nanti juga jangan lupa untuk persiapkan diri, belajar, membeli buku. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan pembelajaran bimbel online, mengikuti bimbel online Ayo CPNS. Nah, ini teman-teman kami rekomendasikan untuk mengikuti bimbel online persiapan CPNS 2021 yaitu Ayo CPNS. Gunakan referral 6W0YU1 ketika mendaftar dan membeli paketnya agar teman-teman bisa mendapatkan diskon. Belajar yang banyak, belajar yang giat supaya nanti teman-teman bisa lolos dan lulus CPNS mendapatkan NIP 2021. Amin Allahumma amin. Semoga lancar, semoga diberi kemudahan. Jangan lupa belajar dan ikhtiar dan berdoa. Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like serta share informasi ini, semoga semakin banyak yang mendapatkan informasi ini dan semoga menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.